Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi dari kelompok kami yaitu teknik pembuatan atau pengembangan media bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu pembuatan media visual. Media visual dalam pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran melalui elemen-elemen visual seperti gambar, grafik, diagram, infografis, animasi, dan video. Yang kedua itu dalam pembuatan media visual. Penting untuk mempertimbangkan prinsip desain yang baik seperti penggunaan warna yang menarik, pemilihan font yang mudah dibaca, serta pengorganisasian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga, langkah pertama dalam pembuatan media visual adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media visual harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Setelah tujuan ditentukan, pemilihan jenis media visual yang tepat sangat penting. Misalnya, untuk menjelaskan proses atau alur kerja. Diagram alur atau flowchart bisa digunakan untuk memperjelas hubungan antar unsur. Grafik atau infografis akan sangat membantu. Yang keempat yaitu penggunaan gambar yang relevan dengan materi pembelajaran juga dapat memperkaya pengalaman belajar dan mengingatkan daya tarik materi bagi siswa. Yang terakhir yaitu pemilihan alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat media visual juga memegang peranan penting. Saat ini banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat media visual dengan mudah dan efektif seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, atau aplikasi pembuat video seperti Adobe Premiere dan eMove. Materi selanjutnya yaitu pembuatan media audio. Pembuatan media audio adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan cara berbeda dari teks dan gambar. Media audio memanfaatkan suara seperti rekaman, narasi, musik, atau efek suara untuk membantu menyampaikan informasi secara lebih menarik dan interaktif. Langkah pertama dalam pembuatan media audio adalah merencanakan konten yang akan disampaikan. Hal ini meliputi pengumpulan informasi yang relevan dengan topik pembelajaran serta penentuan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan media audio tersebut. Memberikan penjelasan mendalam atau hanya untuk memberi variasi dalam pengajaran. Setelah tujuan pembelajaran jelas, penulis naskah atau pengembangan media audio dapat menulis skripsi yang akan dibacakan dalam rekaman audio. Skripsi ini harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Langkah selanjutnya adalah produksi audio itu sendiri. Pada tahap ini diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Setelah rekaman selesai, tahap ending audio dilakukan untuk memastikan kualitas suara yang jernih, menghapus gangguan yang tidak diinginkan, dan menambahkan elemen suara lainnya seperti musik, latar, atau efek suara jika diperlukan. Selain itu, penambahan elemen suara lainnya juga perlu dipertimbangkan seperti musik latar yang dapat meningkatkan daya tarik audio atau efek suara yang menekankan poin-poin tertentu dalam materi pemilihan efek suara seperti suara alam, bunyi-bunyian, atau efek suara lainnya. Pembuatan media audiovisual. Media audiovisual dalam pembelajaran menggabungkan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Media ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, terutama dalam mengajarkan konsep-konsep yang kompleks atau abstrak. Langkah pertama adalah merencanakan konten yang akan disampaikan sebelum pembuatan dimulai. Penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan media audio visual tersebut. Apakah tujuannya untuk memvisualisasikan suatu konsep yang sulit dipahami, memberikan contoh nyata, atau sekadar memperkenalkan materi dengan cara yang lebih menarik? Penentuan tujuan ini akan memandu seluruh proses produksi media. Setelah tujuan jelas, langkah berikutnya adalah membuat skrip atau naskah yang akan digunakan dalam media audio visual tersebut. Selanjutnya, pada tahap produksi, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak
yang memadai untuk merekam dan mengedit media audio visual. Untuk merekam audio diperlukan mikrofon berkualitas baik, perangkat perekam, serta perangkat lunak editing audio seperti Auditing atau Adobe Auditing. Untuk bagian visual, perangkat lunak seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, atau aplikasi pembuatan video lainnya dapat digunakan untuk mengedit gambar, video, dan elemen visual yang ingin dimasukkan ke dalam media. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara yang direkam jelas dan bebas dari gangguan, serta bahwa elemen visual yang digunakan mendukung dan memperjelas informasi yang disampaikan melalui audio. Selanjutnya, proses pengeditan adalah tahap berikutnya yang tidak kalah penting. Pada tahap ini, semua elemen audio dan visual yang telah direkam dan disusun perlu digabungkan secara harmonis. Pengeditan audio harus memastikan bahwa narasi terdengar jelas dan mudah dipahami, dengan pengaturan volume yang tepat dan penghilangan noise atau gangguan suara lainnya. Setelah proses pengeditan selesai, media audiovisual perlu diuji untuk memastikan bahwa semua elemen berfungsi dengan baik. Hal ini termasuk memeriksa keselarasan antara audio dan visual, memastikan bahwa durasi video tidak terlalu panjang atau pendek, serta mengkonfirmasi bahwa materi disampaikan secara jelas dan efektif. Setelah diuji, media dapat disimpan dalam format yang sesuai seperti MP4, AVI, atau MOV untuk video, dan MP3 atau WAV untuk audio agar dapat diakses dengan mudah oleh siswa. D. Pembuatan media interaktif. Yang pertama, pembuatan media interaktif dalam konteks bimbingan dan konseling adalah proses yang melibatkan penggunaan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan menarik. Media interaktif memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan konten, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Contoh media interaktif termasuk aplikasi pendidikan, e-book, dan fitur interaktif. Selanjutnya, contoh media interaktif termasuk aplikasi pendidikan, e-book, dan fitur interaktif, dan video pelatihan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi aktif terhadap materi yang disajikan. Dalam pembuatan media interaktif, penting untuk memilih alat dan platform yang sesuai. Berbagai aplikasi seperti Canva, Powtoon, dan Prezi dapat digunakan untuk mendesain konten yang menarik. Selanjutnya, proses pembuatan media interaktif juga melibatkan langkah-langkah perencanaan yang matang. Ini termasuk menentukan tujuan pembelajaran, memilih tema yang relevan, serta menyusun alur konten secara logis. Setelah itu, pengembangan media perlu mengintegrasikan elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh. Dengan pendekatan ini, media interaktif tidak hanya menjadi alat bantu belajar, tetapi juga sumber motivasi bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang E, pembuatan media cetak. Pembuatan media cetak dalam bimbingan dan konseling merupakan langkah penting untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada siswa. Media cetak meliputi berbagai bentuk seperti modul, buku, brosur, dan pamflet yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan dengan cara yang mudah dipahami. Dalam proses pembuatan media cetak, konselor perlu mempertimbangkan tujuan layanan dan karakteristik audiens agar konten yang disajikan relevan dan menarik bagi siswa. Langkah-langkah dalam pembuatan media cetak dimulai dengan menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Setelah itu, konselor harus mengumpulkan bahan yang diperlukan seperti teks, gambar, dan grafik yang mendukung informasi yang ingin disampaikan. Penyusunan konteks harus dilakukan dengan jelas dan sistematis agar siswa dapat mengikuti alur informasi dengan mudah.
Desain grafis juga menjadi faktor penting dalam menarik perhatian siswa. Penggunaan warna yang menarik dan peta letak yang rapi dapat meningkatkan daya tarik media cetak tersebut. Materi yang F, pembuatan media elektronik. Dalam proses pembuatan media elektronik, langkah pertama adalah menentukan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Konselor perlu memilih jenis media yang sesuai dengan karakteristik audiens dan materi yang akan diajarkan. Misalnya, jika tujuan adalah untuk memberikan informasi tentang keterampilan hidup, maka video tutorial atau aplikasi interaktif dapat menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya, konselor harus mengumpulkan bahan-bahan yang dipertimbangkan dan merancang konteks dengan mempertimbangkan elemen visual dan audio agar lebih menarik. Penggunaan grafik, animasi, dan suara dapat meningkatkan daya tarik media elektronik tersebut. Setelah media elektronik dibuat, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Konselor perlu mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk mengetahui seberapa baik media tersebut, membantu mereka memahami materi yang disampaikan. Selain itu, konselor juga harus siap untuk melakukan revisi dan pembaruan konten agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Dengan pendekatan yang tepat dalam pembuatan media elektronik, bimbingan dan konseling dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi perkembangan